Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linta Salma Jivanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini essay saya yang berjudul Akar Kedisiplinan dan Perilaku Keluar Masuk pada Kelas di SMKN 2 Kediri. Sebelumnya, penelitian ini itu lahir karena adanya sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, di mana kita dapat menemukannya di setiap kelas di sekolah, di mana pasti ada setiap siswa yang suka keluar masuk kelas di saat jam pelajaran. Apakah itu karena aturan ataukah ada hal yang lebih mendalam? Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab semua persoalan tadi. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa sih siswa itu sering meninggalkan kelas? Perilaku ini itu bukan hanya berpengaruh pada sekedar pelanggaran ringan, tetapi di sini itu dia dapat menjadi pemicu kerusakan pembelajaran di dalam kelas. Coba bayangkan jika ada satu atau dua siswa saja yang keluar dari kelas di tengah-tengah proses pembelajaran berlangsung, pasti ada beberapa hal yang akan terjadi sekaligus. Yang pertama, siswa itu sendiri itu akan tertinggal pelajaran dan mungkin akan sulit untuk mengejar. Yang kedua, siswa yang lain atau teman-temannya itu akan terdistraksi dan akan memecah konsentrasi. Lalu yang ketiga, guru akan dengan sangat terpaksa menghentikan proses pembelajaran dan mengendalikan lagi kelas agar tetap tertib. Baik, yang selanjutnya di sini saya mengukur kedisiplinan itu melalui 7 dimensi karakter abad 21 dari Green State. Yang pertama yaitu self-regulation, yang kedua responsibility, yang ketiga ada personal accountability, yang keempat itu ada conduct and behavior, selanjutnya itu ada self direction, yang selanjutnya ada initiative, dan yang terakhir itu ada civic responsibility. Baik, selanjutnya saya di sini menggunakan metode pendekatan kuantitatif korelasional, di mana sampel penelitian saya ini terdiri dari 32 siswa SMKN 2 Kediri yang mencakup tingkatan 3 kelas, yaitu kelas 10 yang totalnya 11 siswa, kelas 11 yang totalnya 10 siswa, dan juga kelas 12 yang totalnya juga 11 siswa. Dan di sini saya juga menggunakan instrumen, yaitu sebuah angket yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang sudah saya kembangkan sendiri, yang berisi 14 item variabel kedisiplinan dan juga 5 item variabel perilaku. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil dari uji korelasi yang menunjukkan nilai yang sangat kuat, yang artinya semakin tinggi kedisiplinan seorang siswa itu, semakin tertib pula perilakunya dalam hal keluar masuk kelas. Yang selanjutnya di sini itu ada peta kedisiplinan berdasarkan tingkatan kelas, di mana pada kelas 11 ini memasuki fase stabil, siswa itu telah sepenuhnya beradaptasi dengan budaya sekolah dan memiliki kestabilan dalam mengatur perilaku belajar. Dan pada kelas 10, di sini mereka sedang mengalami fase adaptasi, di mana mereka itu masih dalam tahap transisi dan penyesuaian di sekolah. Selanjutnya, pada kelas 12 ini mereka sudah merasakan fase tertekan, di mana mereka itu sudah banyak ujian, juga PKL dan lain sebagainya. Banyak kegiatan yang mereka lakukan di dalam ataupun luar sekolah. Baik, selanjutnya di sini ada 2 dimensi, di mana ada titik kuat dan juga titik lemah. Pada titik lemah ini mayoritas siswa dia itu sadar akan
aturan dan juga tanggung jawabnya sebagai peserta didik, di mana dia itu harus berada di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Tapi di sini juga ada sebuah titik lemah di mana adanya kurangnya inisiatif mandiri dari siswa, yang artinya siswa itu paham atas peraturan yang ada di sekolah ataupun kelas dan juga paham mengenai tanggung jawabnya mereka sebagai peserta didik. Tapi di saat pembelajaran itu terasa membosankan ataupun terasa tidak menarik, mereka itu susah mengendalikan inisiatifnya mereka untuk tetap duduk di dalam kelas. Mereka itu lebih memilih untuk keluar kelas mencari pelarian ataupun kebahagiaan tersendiri. Baik, dari seluruh data yang sudah kita bahas tadi, di sini saya akan menggarisbawahi beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu ada hubungan absolut, di mana kedisiplinan ini itu bukan sekadar dari kepatuhan, melainkan pengatur utama yang menjaga siswa agar tetap berada di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu ada krisis inisiatif, di mana siswa itu keluar kelas bukan karena mereka memberontak atau dengan sengaja ingin keluar kelas, tapi mereka itu merasa bosan ataupun merasa pembelajaran di dalam kelas itu tidak menarik. Jadi mereka itu memutuskan untuk keluar kelas mencari pelarian atau kebahagiaan tersendiri. Yang terakhir itu ada tekanan pada siswa kelas 12, di mana mereka harus menjalani ujian, menjalani PKL dan lain sebagainya. Pasti mereka merasa tertekan karena banyaknya kegiatan di luar ataupun di dalam sekolah. Lantas, apa yang bisa kita lakukan dari semua masalah dan juga data yang sudah kita bahas tadi? Di sini saya akan merekomendasikan 2 solusi berbasis data yang dapat membantu guru ataupun siswa ataupun sekolah untuk memecahkan masalah-masalah tadi. Yang pertama yaitu untuk guru, itu ada intervensi di ruang kelas. Jadi guru itu harus menerapkan metode pembelajaran secara interaktif dan juga variatif agar siswa itu tidak mudah bosan, agar siswa itu dapat tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru dan juga akan tetap stay di dalam kelas. Yang kedua, untuk manajemen sekolah itu ada intervensi sistemik, di mana sekolah harus merancang sebuah program pembinaan karakter dengan pendekatan komunikasi untuk siswa kelas 12 agar mereka itu tidak merasa stres saat menghadapi banyak kegiatan di dalam atau di luar kelas seperti PKL, seperti ujian dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya memberikan kesempatan untuk semuanya bisa bertanya atau memberikan pendapat. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Duratun Fadila Maulidia. Saya ingin memberikan sedikit pendapat. Saya setuju bahwa kedisiplinan memiliki hubungan kuat dengan perilaku siswa selama pembelajaran, terutama pada indikator responsibility. Solusi pembelajaran interaktif juga relevan agar siswa itu lebih fokus dan tidak mudah untuk bosan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa perilaku keluar masuk pada siswa itu tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan kedisiplinan dan juga karakter siswa itu tersendiri. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan itu tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga adanya pembinaan karakter agar siswa itu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam belajar.